Halo guys, di sini saya akan menceritakan alur film Ghostbusters Afterlife. Film ini menceritakan tentang petualangan penangkap hantu yang diteruskan oleh cucunya. Langsung saja ke alurnya ya guys. Film ini dibuka dengan scene seorang kakek yang sedang terburu-buru menuju ke rumahnya, dan dengan sebuah mesin yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kakek itu terlihat sangat ketakutan. Setelah kakek itu menyalakan mesin, tiba-tiba terjadilah ledakan yang tidak jelas karena apa. Kemudian kakek itu masuk ke dalam rumah sambil memegang alat seperti remote dan bom. Film dimulai. Pada awal film ini diperlihatkan sebuah keluarga yang didatangi seorang penagih hutang. I wait for you to leave. Karena baru mengalami kebangkrutan dan tidak mampu melunasi hutang, keluarga itu terpaksa diusir dari rumah itu. Dengan modal warisan rumah dari kakeknya, keluarga yang beranggotakan ibu dengan dua anak itu pindah ke rumah kakeknya. Setelah sampai dan menempati rumah itu, pada malam harinya sang anak kedua yang bernama Pobe, mulai menemukan kejanggalan-kejanggalan, seperti halnya papan catur yang bergerak sendiri. Pada keesokan harinya, sewajarnya seperti anak pada lainnya, Pobe disekolahkan di sekolah barunya, dan ia mendapatkan seorang teman yang memiliki hobi membuat podcast. I call myself podcast because of my podcast. I'm Phoebe. Oh, cool. I'm podcast. Why do people call you podcast? Setelah pulang sekolah, Pobe diajak temannya untuk melihat-lihat kota yang ia baru tempati. Dia diajak temanya ke sebuah gunung bekas tambang. Sampai sana mereka takjub dengan ukiran-ukiran yang ada pada tembok dinding bekas tambang itu. Who built these? Depends who you believe. One day they... Pada keesokan malamnya, Pobe masih diteror dengan papan catur yang bergerak sendiri. Kemudian dengan alat pendeteksi hantu, yang ia temukan di bawah meja, Pobe diarahkan ke kursi. Tak disangka, ia malah menemukan sebuah alat di bawah kursi yang ia duduki. Karena Pobe penasaran dengan alat itu, keesokan harinya, ia membawa alat itu ke sekolah. Have what? Ia memberitahu gurunya mengenai alat itu. Setelah mencari tahu, ternyata alat itu merupakan alat penangkap hantu pada tahun 80-an. Dari situ, mereka penasaran apakah alat itu masih berfungsi atau tidak. Mereka bergegas mencoba alat itu. Dengan dibantu oleh gurunya, mereka menggunakan mesin dari truk untuk menyalakan alat itu. Setelah lama dicoba, alat itu tidak berhasil. Pada percobaan terakhir alat itu mengeluarkan suara ledakan dan keluar asap tebal yang membentuk seperti tanduk kerbau. Dengan cepat, asap itu pun langsung pergi mengarah tambang tua. Film pun dilanjutkan dengan kehidupan sehari-hari Pobe di rumah warisan kakeknya. Tak disangka ia menemukan ruang bawah tanah di rumah itu. Di dalamnya terdapat berbagai alat penangkap hantu. Dan ia juga menemukan fakta bahwa, kakeknya merupakan tim penangkap hantu pada masa mudanya. Pada keesokan harinya, Pobe bersama temannya podcast mulai berlatih dengan alat-alat penangkap hantu buatan kakeknya, yang ia temukan kemarin. Tak disangka pada simulasi itu, Pobe bersama temannya menemukan hantu pengunyah logam di sekitar rumah kakeknya. Namun sayangnya mereka tidak dapat menangkap hantu itu. Tak sampai di situ, Pobe dibantu kakaknya yang bernama Trevor, yang barusan memperbaiki mobil kakeknya. Mereka bertiga langsung bergegas memburu hantu itu yang lari menuju ke kota. Walau mereka sampai menghancurkan beberapa fasilitas sekitar, mereka akhirnya dapat menangkap hantu itu.
Scene dilanjutkan oleh Pak Gibbs, guru Pobe yang sedang belanja di supermarket. Di sana ia mendapati pemandangan marshmallow yang bisa bergerak sendiri. Malangnya ia bertemu dengan singa yang merupakan kaki tangan Gozer, sang raja hantu yang hidup di bekas tambang tua. Pak Gibbs pun tertangkap, dan ia kemudian dirasuki oleh hantu singa itu. Pada hari berikutnya, karena sudah berhasil menangkap hantu, ketiga anak itu melanjutkan petualangannya. Dengan bermodal peta yang diwariskan kakeknya, mereka bertiga mulai memasuki bekas tambang di bawah gunung. Saat di dalam tambang, mereka mendapati hal yang mencengangkan. Ternyata di sana dulunya kakek Pobe sudah memasang jebakan untuk menyegel hantu-hantu itu. Kemudian mereka pun bergegas kembali ke rumah untuk memberitahu ibunya tentang hal menakjubkan yang sudah dilakukan kakeknya. Malangnya, saat sampai rumah, sang ibu juga sudah didapati tertangkap oleh anak buah Gozer. Tidak terima dengan apa yang terjadi, bocil-bocil itu pun menyelamatkan ibu dan gurunya yang tertangkap oleh raja hantu itu. Dengan alat-alat yang telah ia siapkan, dibarengi dengan kebangkitan Gozer, mereka langsung bergegas menuju ke tambang. Setelah sampai, ia mendapati ibunya berada di samping Gozer. Dengan rencana yang mereka buat, mereka menggunakan Pobe sebagai umpan. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan sang ibu dan menahan raja hantu untuk sementara. Mereka pun langsung bergegas menuju rumah. Saat sampai rumah ternyata mereka diikuti oleh Gozer. Dengan niatan menjebak Gozer, Pobe bersama teman-temannya bersiap untuk menyerang Gozer, namun itu belum cukup kuat untuk mengalahkan raja hantu itu. Justru malah mereka yang terpojok. Saat mereka sudah pasrah, tiba-tiba datang 3 orang yang dulunya merupakan rekan kakek Pobe. Mereka juga dulunya adalah penangkap hantu. Mereka bertiga kemudian menyerang Gozer dengan menyatukan senjatanya. Dikarenakan Gozer terlalu kuat, hal itu juga belum cukup untuk mengalahkannya. Justru ganti mereka bertiga yang terpojok. Dari belakang Pobe langsung mengambil senjata dan menyerang raja hantu itu. Tiba-tiba datang arwah kakek Pobe yang membantu, mereka semua bersatu menyerang raja hantu itu. Akhirnya mereka dapat mengalahkan raja hantu itu. Okay. Oh my God, you scared the shit out of me. Well, who's that one? Callie.